Ini Ustadz, selama ini saya masih tersesat dengan satu ungkapan dari Rasulullah tentang masalah syirik kecil. Jadi penjelasan dari syirik kecil ini seperti apa Ustadz? Dan kedua, bahayanya sejauh mana dari syirik kecil ini Ustadz? Iya, syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi ini sama bahayanya sebenarnya. Apapun bentuknya. Kita kan mengaku menyembah pada Allah Ta'ala. Syirik itu menyembah selain Allah. Menyembah maksudnya ya. Tapi menyembah itu kan tidak hanya ada patung disembah, nggak seperti itu. Itu kan jelas tetap itu syirik yang jelas kelihatan ya. Kemudian yang tidak begitu kelihatan inilah yang kita harus mencoba mengetahui. Jadi orang bermain Tuhan-Tuhanan itu juga syirik. Orang bermain Tuhan-Tuhanan itu syirik. Namanya kalau seseorang bilang, "Tuh kamu tahu nggak itu gedung itu aku yang bikin." Nah itu sama. Oh, begitu aja sudah masuk saja. Iya, dia masuk. Padahal kan ada sesuatu yang harus dikerjakan. Sebenarnya dia tahu bahwa yang ngerjakan itu bukan dia. Yang ngerjakan dia orang-orang yang di bawah, ini alat-alatnya ada dan sebagainya. Dan gedung tersebut itu berdiri bukan dari hanya orang itu aja, karena Allah mengizinkan berdiri. Ya, Allah mengizinkan berdiri. Nah, pada waktu itu sudah jadi, kemudian dia mengaku atau dia itu memberitahu bahwa gedung itu aku dulu yang bangun. Negara Indonesia ini aku dulu yang set, aku yang begini. Begitu ya, itu sih sama. Dia bermain Tuhan sebenarnya. Benar, jadi dia sudah mewakili dia bahwa Tuhan dia. Dia mewakili bahwa dia Tuhan. Nah itu seperti itu nggak boleh. Nah yang lebih kecil lagi, mamanya begini. Salah satu contohnya mamanya. Dia itu dulu kan, sekarang kan terkenal. Dulu kalau dia itu nggak aku tolong, dia nggak akan bisa seperti itu. Nah sama, dia bermain Tuhan dia sebenarnya. Kenapa? Karena dia merasa dialah yang menolong orang tersebut. Nah itu sama, padahal yang maha menolong itu siapa? Ya Allah. Tapi kenapa kita itu mengaku? Nah itu juga sama. Jadi itu ada di sekitar kita dan sangat banyak. Apalagi kalau kita sudah maunya maaf nih ya. Kita sering nih membantu saudara kita atau teman kita nih. Membantu nih sering ya, bukan cuma sekali dua kali, sering. Suatu ketika teman atau saudara kita itu melunjak kepada kita nih. Nah, melunjak itu sehingga menjadikan kita jengkel. Nah, suatu ketika muncullah kata-kata, "Kamu itu dari dulu aku tolong ya. Kamu sekarang nggak punya ini." Nah, itu langsung habis dia. Kelar sedekahnya hilang. Ya Allah. Ngungkit itu doang. Karena ngungkit kan nggak boleh dalam Quran. Sesederhana itu kalimatnya, padahal ya ngabisin semua perkara. Sebenarnya nggak sederhana juga sih. Tapi ringan itu kelihatan ringan. Kelihatan ringan itu kan nafsu. Ya. Pada waktu seseorang yang dia tolong itu melakukan sesuatu kegiatan yang menjadikan dia merasa teraniaya, orang itu kan sebenarnya ujian bagi dia. Yang harus kita ingatkan tetap bahwa Allah menciptakan orang itu ujian bagi yang lainnya. Wa ja'alna ba'dakum libatin fitnatan atasbirun. Sudah diceritakan dalam Quran bahwa Allah menciptakan orang lain itu ujian bagi kita. Sama, berarti kita juga bagian ujian dari orang lain. Nah, kalau ujian kan harus dihadapi dengan sabar. Nah, kenapa kata-kata yang keluar itu bukan dengan "Oh iya ini ujian dari Allah untuk saya." Iya. Bismillah. Mudah-mudahan saya bisa ya Allah, kan gitu. Ini yang keluar kadang, lu perlu tahu diri dong ya. Nah, kan gitu. Nah, kalau yang ngomong begitu nafsu atau iman, kan begitu aja. Nafsu. Nah, kalau nafsu itu kan keluar dari jalur iman. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, habis itu dia jengkel, marah, kesono masih ada dia maki-maki si itu. Nah, disitulah itu rusaknya sholat kita itu ya di titik-titik itu sebenarnya. Ngaruh Ustaz sama amal ibadah, puasa, semua. Itu pengaruh. Dan pertanyaannya adalah orang yang begitu, dia mohon ampun nggak pada Allah Ta'ala? Entah malamnya, entah besoknya, entah seminggu, sebulan, mohon ampun nggak sih? Tentu. Kagak. Benar. Rata-rata kagak yang begitu. Dan itu baru persoalan satu. Kalau persoalannya banyak.
Nah, itulah salah satu hal yang harus kita hati-hati kalau memang melihat sesuatu nggak cocok sama hati kita, otak kita, nafsu kita, itu kita lihat, oh ini ujian, udah berhenti di situ. Saya harus menghadapi dengan lapang dada. Dan saya serahkan pada Allah Ta'ala. Kalau ujian itu kita pikirkan kita nggak mampu, ya sudah, kita ingat ayat Allah Ta'ala yang lain. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sudah, kita letakkan aja di situ. Berarti kalau memang ini ujian, ini kita nggak mampu menghadapi, serahkan, tawakal sama Allah Ta'ala. Kita sudah berusaha ikhtiar untuk menghadapi itu. Nggak mampu, nggak usah marah, letakin sama Allah Ta'ala. Ingat ayat ini, Allah pasti akan memberikan kemudahan, titik. Yang memberikan kemudahan siapa? Allah, bukan siapa-siapa. Kemudian dari mana? Bisa aja momennya kemudian dari Pak Jasan, Kasatian, kan bisa. Benar. Kan gitu. Nah, ini yang harus kita ketahui. Dan itu jarang sekali disadari. Misalnya prestasi Ustaz ya. Nah, ini ada Mas Septian di sini prestasi di bidang film misalnya, ini apakah dia seorang aktor ataukah sutradara, karena bagus, dinilai juri bagus, kemudian dapat piala citra, penghargaan piala citra misalnya, citra benar ya. Nah, ketika dia terima itu kan berarti dia juga mengakui atas pengakuan di dunia, pengakuan manusianya, ya betul. Apakah ini hanya sebatas ujub ataukah sudah syirik kecil misalnya? Kalau dia merasa bangga, itu masih ujub, masih riya, belum masalah syirik lah. Karena syirik itu udah bermain Tuhan sebenarnya. Kalau itu masih ujub. Syirik itu kalau kamu nggak saya tolong, nah itu mulai. Udah. Iya, kalau momennya kayak Mas Septian sebagai aktor dan mampu punya itu ya kebanggaan. Nah itu di titik situ aja, ujub riya. Kalau sudah mulai, saya nggak tahu kalau mau di luar kamera bagaimana kata-katanya, itu kan nanti Allah yang menilai ya. Kalau memang dia memang bangga sehingga terlalu begini, ya bisa aja itu menjadi suatu kesombongan. Saya tanya lagi, Ustaz. Ini kalau berhubungan dengan bangga terhadap amal soleh, bangga terhadap kemampuan diri, sehingga itu ada condong merendahkan orang lain, ujub, syirik, apa sombong itu, Ustaz? Kalau memang bangga terhadap ibadahnya, yaitu sombong sebenarnya. Sombong. Sebenarnya, mohon maaf nih. Sebenarnya kita itu bisa beribadah kan atas izin Allah. Iya. Kalau sudah atas izin Allah, kemudian kita atas izin Allah itu menjadi petunjuk. Petunjuk itu kita kerjakan terus-menerus. Nah, petunjuk yang kita kerjakan memang menjadi amal soleh. Tapi amal soleh ini tetap harus ingat lillahi ta'ala. Namanya amal soleh itu memang harus kita kerjakan. Ya. Setelah kita kerjakan nih, ini ujiannya belum sampai di situ. Belum selesai. Belum selesai. Dan suatu ketika dia memang pada waktu itu dia benar bisa dia jaga. Tapi suatu ketika dia masuk TV, dia masuk radio, dia masuk ini, dia diundang. Yang undang apa nih? Ibu RT pertama. Yang undang apa nih? Pak Lurah. Yang undang siapa nih? Bupati. Yang undang siapa nih? Gubernur. Yang undang siapa nih? Kepolisian. Yang undang siapa? Nah, di titik-titik itu hati otaknya mau kemana? Kalau dia merasa dia sombong dengan diundang, dengan ini sama. Dia akan merusak semua amal soleh. Jadi kita harus memahami bahwa itu diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Memang tidak boleh. Memang tidak boleh. Itu bisa aja istilahkan, sholat kita itu bisa celaka kok kalau kita lalai. Benar. Iya kan, kalau kita lalai udah celaka sholat kita. Sholatnya loh. Iya. Kemudian apalagi kita sampai riya. Riya masih kecil riya ini. Masih di titik-titik. Ingin dilihat orang. Besar ombak namanya. Ombak namanya. Tapi sayangnya itu iya. Jadi itu yang harus kita pikirkan terus-menerus, lekat dalam hati kita. Kalau dia ibadahnya disombongin, sudah habis dia. Dia ibadah itu akan habis ditelan dengan kesombongannya, ditelan dengan kebanggaannya, ditelan dengan besar kepalanya, dia habis. Nanti taunya nanti di akhirat yang seperti itu. Insya Allah
Tahunya di akhirat. Kalau di dunia mah nggak tahu. Mamanya ada nih. Ada seseorang yang ngomong, kamu kan dakwah tuh. Kenapa harus pakai peci? Pakai dong sorban kayak gini nih, biar kelihatan gagah, mamanya. Lah kalau dia itu ngomong gitu ya, itu habis itu ibadahnya. Masa itu aja Ustaz ya? Lah iya, peci, sorban dan sebagainya tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu ketakwaannya. Nah, takwa itu gimana? Tahu agama, tahu syariat, diamalkan. Tahu dia menjaga gimana dia tidak sombong. Lepas dia pecinya. Takut saya sombong, umpamanya. Boleh, silahkan. Dia pakai peci. Kenapa kau pakai peci? Biar saya tidak melakukan perbuatan dolim, maksiat. Nggak apa-apa, silahkan. Kalau misalnya saya kemana-mana pakai koko biar dilihat soleh, gimana Ustaz? Ya sama aja kan gitu. Sama aja. Yang begitu itu bisa menjadikan tangisan di hati kita. Sebenarnya ya kan pakai baju koko kalau pas lagi apa namanya ceramah kan nggak ada masalah memang. Benar. Uniformnya seperti itu. Tapi kalau memang sehari-hari kita koko boleh silahkan. Tapi kalau kita memang nggak mampu menjaga, ya nggak usah pakai koko. Nggak usah. Saya hanya bilang untuk saya saya sendiri aja. Ya nggak usah, daripada nanti kita bisa menjadi ria, ujub seperti itu. Kan harus hati-hati. Itu kita jaga. Bukan berarti kita harus biar saya tidak melakukan maksiat. Lah, emang nggak maksiat. Ujub sama riaknya ada nggak? Kan gitu. Emang nggak maksiat sih. Ujub riak itu maksiat? Enggak. Tapi nggak boleh itu sama. Jadi bukan nggak masalah nih pakai apapun, nggak masalah, tapi bisa nggak seperti itu. Jadi itu yang harus kita pikirkan, kita terapkan di diri kita, sehingga bagaimana kita itu senantiasa tawadu pada Allah Ta'ala. Itu memang susah, sangat susah sekali. Namanya kita itu disuruh bersyukur sama Allah Ta'ala aja masih belang belonteng ya. Syukurnya itu gimana? Kan biasanya kalau namanya syukur itu ya kalau dikasih sesuatu bersyukur, alhamdulillah, boleh, nggak salah. Tetapi syukurnya itu betul mensyukuri itu adalah dari Allah atau syukur karena senang duniawi, kan beda sudah. Benar? Coba kalau dia senang karena Allah Ta'ala, saya hanya mau tanya, kamu bersyukur nggak tiap pagi dibangunin sama Allah Ta'ala? Hanya itu aja saya itu tanya. Awalnya itu dulu aja, bangkit, bisa sholat, itu disyukuri nggak? Itu aja dulu. Nggak cuma nerima uang, nggak cuma nerima amplop, nggak cuma nerima bulanan. Enggak, itu aja dulu. Kalau itu pasti dia mau nyenengin. Kan gitu. Coba kalau memang namanya bersyukur, dia akan senantiasa ingat. Malamnya pada waktu rebahan mulai dia tata susunan doanya, ya Allah, alhamdulillah sejak hari ini dari pagi Engkau bangunkan aku. Alhamdulillah aku bisa menjalankan sholat dan pekerjaan lain. Ya Allah, semua pekerjaan yang aku lakukan hari ini semuanya atas izin-Mu. Atas izin. Semua pekerjaan yang aku kerjakan adalah pekerjaan dari-Mu. Alhamdulillah ya Allah, dan pekerjaan yang aku kerjakan tersebut bisa aku kerjakan karena nikmat dari-Mu. Nikmat yang mana? Nikmat bisa bernapas, nikmat bisa bergerak, nikmat bisa ngomong, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berjalan. Kok nggak pernah sih? Syukur yang gimana yang mau disyukurin? Syukur dapat uangnya. Itu kan syukur karena seneng aja. Iya, karena senang. Coba kalau Dapat syukur nikmat. Nah inilah orang yang begini memang carinya susah. Tiap kali mau merebahkan dia bersyukur satu hari, bersyukur satu minggu, terus begitu terus. Akhirnya dia sadar bahwa tubuhnya dia itu bukan milik dia sebenarnya, dan milik Allah yang gerakin. Ya Allah, udah. Apa yang mau dibanggakan dengan tubuh kita? Dia ganteng, dia cantik, nah, dia akan bangga biasa. Biasa, ini milik Allah. Itu aja. Nah ini jarang yang seperti itu. Bersyukur yang seperti itu. Padahal semuanya kita syukurin.
Kita bisa ngisi ngaji di siraman kolbu, ya, kita syukuri. Ya, sehari-hari mah harus seperti itu Pak Nurban. Ya Allah, alhamdulillah atas izinmu aku bisa menjalankan pekerjaan atau aku bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Titik. Walaupun pekerjaan itu melalui Haji Hasan, melalui Mbak Devi yang ngatur, melalui orang-orang atasan siraman kolbu yang lain. Tapi itu semuanya dari Allah Ta'ala. Kembali ke baca misalnya, kalau ada seorang dakwah, apakah itu ustadz, ulama dan sebagainya ya. Nah, kesadaran dia pakainya bukan koko lagi nih, bukan baju lagi dan sebagainya, tapi misalnya celana biasa pangsi, terus pakainya t-shirt yang biasa lah, yang agak-agak lusuh gitu, biar saya mau pakai kayak gini, biar dibilang orang tawadhu atau orang menganggap bahwa saya ini orang yang tawadhu. Dia bukan lillahi ta'ala lagi nih. Nah, ini apakah ini juga jadi Itu syirik nafsu, atau enggak? itu nafsunya, hanya nafsunya, belum ke arah syiriknya, belum. Ini baru seperti orang marah itu nafsunya yang Meskipun bermain. karena orang lain ya, Iya, lillahi ta'ala. bukan lillahi ta'ala. Lusuh dan tidak lusuh itu kan insidental ya. Iya. Yang suatu ketika kita pakai baju lusuh ya, lusuh itu aja kita pakai. Yang ada lusuh nggak ada, ini nggak ada. Ya sudah pakai baju ini, ya sudah dipakai. Pakai kenapa? Ya karena Allah Ta'ala adanya ini, ya sudah. Benar. Kan seperti itu. Jadi tidak ada nafsu yang menggoyang di sini. Jadi dia apa adanya Jadi biasanya. apa adanya murni, bukan dibuat-buat. Murni bukan dibuat-buat, walaupun kelihatan biar saya kelihatan tawadu. Itu malah nafsu. Itu beda. Itu malah nafsu. Oh iya, iya. Tawadu itu bukan karena niatnya untuk tawadu. Boleh sebenarnya. Tapi tawadu itu sebenarnya bentuk ketakwaan. Sehingga dia mau ngomong terhadap seseorang pun ketakwaan dia akan muncul dan dia ngomongnya tertata rapi. Tidak nyakitin temen yang sini, tidak nyakitin temen yang situ. Ya itu tawadu. Dia ilmu agamanya tinggi, dia mencoba menyesuaikan. Orang di sekitarnya ini nggak tahu begitu, tahu tentang agama. Ya dia tahu, dia sholat, dia puasa. Tapi nggak tahu tentang masalah syariat yang lain. Ya dia ngikutin. Nggak daki-daki yang tinggi-tinggi yang diomongkan sehingga orang bisa menilai, biar saya dinilai pintar. Nggak boleh juga. Itu tuh. Nggak boleh juga yang begitu. Itu kan sama. Itu kan ujub riaknya muncul di situ. Biasa aja mah kita yang merendah. Nah, yang merendah itulah kita mencoba mengamalkan salah satu firman Allah Ta'ala. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi hauna, dan hamba Allah yang dikasihi ada orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Di sini ayat ini sebenarnya bagi orang yang ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Tapi oleh Allah Ta'ala di sini diperlihatkan dia berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Berjalan di muka bumi ini maksudnya adalah melakukan pekerjaan sehari-hari. Dia sebagai dokter, dia rendah hati. Dia sebagai insinyur, dia rendah hati. Dia sebagai pejabat, artis, semuanya pendakwah, dia rendah hati. Ini masuk ayat ini, dia dikasih sama Allah Ta'ala. Nah, kalau namanya dikasihi, ya pasti apa-apa kalau memang itu yang diminta itu menurut Allah Ta'ala umum. Apalagi yang diminta dia itu kan untuk dakwah, kasih sama Allah Ta'ala. Benar, dikasih. Kasih sama Allah Ta'ala kalau untuk dakwah. Karena dia belajar, dia sendiri belajar takwa sama Allah Ta'ala. Dia belajar tawadu yang nanti akan menjadikan yang tadi dia diinikan sama Pak Haji Hasan. Seperti itu. Jadi Tanya atau nambahin atau cerita. harus hati-hati. Bener, harus hati-hati. Kayaknya banyak apa peluang-peluang kesalahan. Memang makanya perlu apa, ketemu silaturahmi, belajar gitu untuk ya supaya kita was-was terus. Jadi kita bisa periksa diri kita ya. Iya. Tadi waktu ngobrol saya tertarik banget itu Pak Ustadz bilang mengajari apa tentang akhlak atau ini sejak dini itu keren, karena nanti ujungnya itu kita begini nih karena dulunya pernah. Iya, benar. Itu keren. Bagus saya bilang. Bukan keren. Iya. Itu bukan keren. Yang keren itu Allah loh. Iya. Lah kenapa? Iya. Itu diceritakan dalam surat Az-Zariyat nih ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Diceritakan oleh Allah Ta'ala di langit ada jalan rezekimu. Dan yang dijanjikan oleh Allah kepadamu.
yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu berarti ini maksudnya surga. Ya. Jelas lah kalau ini insya Allah. Kemudian di langit ada jalan rezeki. Nah rezeki kita itu di langit sudah ada. Cuma bagaimana kita itu mengambil jalan rezeki kita. Diceritakan oleh Allah Ta'ala, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah kan benar tadi, bukan masalah keren. Allah sudah menceritakan dalam surat Az-Zariyat ini, kita disuruh berbuat baik. Ya kan? Betul. Ya sholat, ya ngaji, ya puasa. Berbuat baik lagi kepada orang tua baik, kepada saudara baik. Siapa lagi? Dengan teman baik. Baik yang bagaimana? Kata-kata dijaga, berpikir dijaga, telinga dijaga, langkah-langkah kita dijaga. Itu berbuat baik. Nanti jalan rezeki akan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau tadi Mas Septian bilang, oh itu keren. Bukan keren, itu memang hebat. Ya, karena Allah Luar memang biasa. menyuruhnya seperti itu. Apalagi nanti buntut-buntutnya, waduh malah ngeri lagi nih. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ini diceritakan di situ bahwa orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Karena pada zaman Rasul di situ orang yang belajar kepada Rasul itu kan, Rasul itu bekerja tiap fajar sampai petang. Kemudian di waktu malamnya baru memberikan pelajaran tentang Quran. Nah orang yang mendengarkan ini juga akan mendapatkan jalan rezekinya. Itu kan sudah harus dijelaskan seperti itu. Bagaimana jalan rezeki itu hanya Allah Ta'ala, kita tidak tahu. Benar. Kita upaya doang. Kita upaya aja, kita ngikutin Allah. Tapi ngikutin itu ya, oh ini orang mendengarkan pengajian, ya udah kita ikutin pengajiannya. Yang baik maksudnya ya. Kemudian kita ikhtiar aja. Kerja biasa seperti itu. Nanti Allah yang akan mengatur kita. Kita kan maunya saya mau jadi pendakwah, ya kan nggak tahu. Saya mau jadi artis, kan nggak tahu. Jadi artis baru dipakai sekali, dua kali, tiga kali, selesai lah. Ada salahnya, pusing lagi kan gitu. Nggak dipanggil. Mau dipanggil, panggil Israel, yang manggil. Nah itu juga harus hati-hati. Di situ ceritakan. Kemudian apalagi wabil asarihum yastaghfirun. Kalimat dari ayat ini menggelitik kita loh. Terus ya ayatnya ya. Wabil asarihum yastaghfirun. Ini hati-hati nih. Dan di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Nih, biasanya kalau penghujung malam ini kita kan menjalanin salat sunnah tahajud atau qiyamul lail nih. Biasanya kan banyak yang cerita, udah mintalah di situ, minta apa aja boleh, silahkan, nggak apa-apa, saya juga nggak ngelarang. Tapi Allah menyuruh, wastaghfir, kita disuruh mohon ampun. Nah, yang jarang itu yang ini malahan. Kebanyakan yang diberikan itu kan minta lah. Curhat masih boleh-boleh aja. Tapi yang namanya mohon ampun kok jarang. Harusnya ini dulu dahuluin. Nah, akhirnya harusnya yang mohon ampun itu didahuluin kalau ada persoalan itu. Kalau udah ngampunin pasti rahmatnya. Nah, sudah. Udah ikutin aja. Ampuni ya Allah jika selama ini aku hidup dunia itu apa-apa. Ampuni aku ya Allah jika aku dulu sebagai anak dinasihatin ayah saya. Ingat tadi waktu sama ayah, ya sudah nangis saja di situ mohon ampun. Dengan ibu begini ya Allah, ampuni aku ya. Terus, nah di situ titik itu kita muhasabah. Mohon ampun terus. Nah disitulah namanya petunjuk dan hidayah Allah itu mulai nanti diberikan. Harusnya seperti itu. Nah ini yang jarang dibahas. Jarang orang-orang tahu. Ya, walaupun boleh minta silakan, minta nggak apa-apa. Saya juga tidak melarang. Kan boleh minta, boleh. Tapi Allah nganjurin apa? Mohon ampun. Loh, Allah malah nganjurin loh. Minta ampun. Iya. Boleh minta ampun. Minta boleh silakan. Tapi kalau Allah malah nganjurinnya, mohon ampun. Loh, ini malah anjuran Allah. Kenapa nggak kita lakukan gitu loh anjuran Allah. Jadi memang konsep doa itu kita banyak minta ampun dulu. Iya, memang seperti itu. Karena apa? Kebanyakan yang gagal itu biasanya disebabkan dari perilaku kita yang dolim itu. Dolim, tidak bersyukur. Loh kok tidak bersyukur? Emang iya. Dosa-dosa itu akhirnya nolak dari doa-doa kita gitu. Ya, tidak ketemu jalannya lah istilahnya. Oh, ketutup lah. Ya. Iya, ketutup boleh. Oh, jadi maksiat bisa menutup doa. Bisa insya Allah.
Bisa. Bisa. Kalau dia maksiat, doanya dikabulkan. Jangan lupa, Allah tetap masih ada satu lagi, istijrat namanya. Maksiat. Jangan lupa. Dosa nutup doa berarti. Apanya? Dosa. Yang benar dari Allah Ta'ala, benar itu. Itu benar, maksiat, dosa, itu menutup doa. Benar itu. Benar. Enggak salah, itu udah benar. Nah ini yang kita semua lupa gitu. Nah, makanya di situ harus dijelaskan bahwasanya Allah itu memberi kepada, maaf nih, Allah itu memberi kepada kita itu sebenarnya bukan karena doa kita. Nah ini nih. Bukan. Doa itu memang kita ikhtiar salah satunya. Lalu dalam Quran diceritakan, ma asyabaka min hasanatin fa minallah. Apa saja nikmat yang kau terima disebabkan atau dari sisi Allah. Nikmat yang kita terima dari Allah. Berarti jujur. Allah itu memberi, belum tentu kita itu doa, belum tentu. Kadang nggak doa aja dikasih nikmat yang beda. Betul nggak? Makanya ayat ini harus kita pakai. Ini menandakan bahwa kamu itu doa nggak doa, kalau Allah mau ngasih, kasih. Lagi tidur rekening nambah ya. Nah itu maunya begitu misalnya. Iya, itu ada Ustaz. Tapi ya Ustaz jangan begitulah. Lah kalau mamanya nggak pakai amplop langsung nanti lewat rekening kan ya nambah. Itu jadi kita memang pada hakikatnya rezeki itu dari Allah. Lah memang. Benar. Nah orang tuh lupa di situ Ustaz. Makanya ikhtiar itu sebenarnya bagian dari amal soleh. Ikhtiar itu bagian dari amal soleh. Jika pada waktu dia berikhtiar dia mengucap Bismillah. Persoalan hasil nggak usah dipikirin. Benar. Karena hasil adalah haknya Allah. Nah, iya. Yang penting sudah ikhtiar. Persoalan hasilnya belum dikasih ya sudah, itu haknya Allah. Makanya Kita mumet di hasil emang kadang. Jadi mikirin hasil gitu Ustaz. Ikhtiarnya kagak, hasilnya udah pengen. benar. Manusiawinya gitu. Manusiawi begitu. Tapi jangan, kan kita ingin takwa pada Allah Ta'ala. Benar Ustaz. Ya harus dasar-dasar itu, dasar-dasar agama memang benar-benar harus diketahui. Tidak main-main. Jadi kalau ada orang bilang, nih, saya punya ini, karena saya pernah ini. Loh, kok dia begitu? Nah, itulah namanya sombong. Dia ujub, riya, dan sombong itu mulai di situ. Enggak seperti itu. Makanya kita tetap paham bahwa yang mengatur rezeki kita Allah benar. Makanya nggak usah kita memerintahkan Allah agar kita kaya. Nggak perlu. Allah itu sudah maha tahu. Kalau kita baca surat tertentu biar kita kaya, diketawain sama malaikat. Iya. Loh, kamu itu kamu tuh nyogok Allah kok dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Lah kan gitu ya. Bener. Bahwa ini biar kaya ada. Iya, ada. Kenyataannya memang, tapi karena memang kita itu nafsu jadi kerjai juga sama orang-orang yang lain. Itu motivasi begitu bagaimana tuh? Ya karena semuanya yang memberi motivasi sama yang dimotivasi sama-sama mimpi. Oh. Iya. Gimana ini? Jadi makin menarik nih. Lah, karena kan tahu. Iya. Semua nikmat yang kita terima dari sisi Allah, dari Allah. Benar. Benar ya? Itu dipahami dulu. Itu harus dipahami dulu rumusnya. Benar. Itu yang akan menjadikan kita mulai belajar tidak ujub, tidak riya. Benar. Tidak sombong. Loh, kan semua yang diberikan dari Allah. Lah saya kan hanya ikhtiar. Memang orang disuruh ikhtiar. Faidah qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Ya kalau udah selesai sholat, tetaplah kamu ke muka bumi. Ikhtiarnya itu disuruh untuk mencari rezeki Allah, benar. Ayatnya jelas-jelas semua. Udah jelas. Nah kalau kita ikhtiar tanpa basmalah, itu kan nggak ada pahala, nggak ada amal soleh. Nah ikhtiar yang kita lakukan, alhamdulillah. Silakan. Jadi ikhtiar yang kita lakukan itu karena kita melakukan in frame, Mbak. Jadi ikhtiar yang kita lakukan itu karena kita menjalankan perintah Allah.
dengan diawali dengan basmalah, lah kan jelas. Sehingga apa yang kita kerjakan itu insya Allah menjadi amal soleh nantinya di hadapan Allah Ta'ala. Ketemu sudah. Jadi ikhtiar kita adalah menjadi amal soleh. Iya. Benar. Nah kalau dibilang ikhtiar, semua ikhtiar kita menjadi amal soleh, yang ikhtiar yang mana sih? Yang mana? Saya mau tanya, semua kita kerja nih di kantoran, ya. Jadi artis. Nggak cuma artis semua, nggak usah artis semua aja. Pertanyaannya adalah pada waktu kita itu mau kerja, mau nih berangkat dari rumah, Ya. pas malah enggak itu nomor satu. Sampai di tempat kerja, hamdalah enggak? Loh kenapa harus hamdalah? Lah kan mulai dari rumah sampai tempat kerja, ini yang ngelindungin adalah Allah. Kenapa enggak hamdalah? Benar. Padahal kalau ini kita lupakan, berapa puluh tahun kita lupa, nggak bersyukur bahwa kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Benar nggak? Nah, setelah kita itu masuk ke tempat kerja, basmalah nggak? Kita mengerjakan pekerjaan nih, basmalah nggak? Selesai, hamdalah nggak? Berkaitan terus. Itu kan berkaitan terus. Kalau pekerjaan kita akan menjadi amal soleh, ya terus itu. Itu berkaitan. Nah inilah ketakwaan pada Allah Ta'ala. Ini namanya pengamalan. Ya mengamalkan itu ya seperti ini. Berkaitan itu terus sehingga tahu yang kita kerjakan. Kalau pekerjaan saya itu bisa menjadi ibadah, ya kalau mau bekerja, basmalah. Selesai bekerja, hamdalah. Mau pulang, basmalah dulu dari kantor sampai rumah, alhamdulillah. Selesai itu menjadi ritme pekerjaan yang menjadi ibadah. Jadi kebutuhan. Jadi, iya, jadi kebutuhan dan menjadi sehari-hari yang kita lakukan seperti itu. Dan orang yang seperti itu, dia biasanya menjaga terus-menerus. Dia pasti dijaga, nggak ada yang orang tahu. Bagaimana dia menjaga waktu luangnya? Ya dia nggak tahu orang lain. Dia bisa aja zikirnya bagaimana? Nggak aneh-aneh. Nggak harus ribuan, nggak. Sesempatnya aja dia, sesempatnya. Benar. Sesempatnya hati, sesempatnya ini, sesempatnya aja. Dan zikir yang mana? Diajarkan Rasul, berarti istighfar. Zikir yang bagaimana? Yang diajarkan Allah, diajarkan itu maksudnya disuruh Allah Ta'ala bertasbih. Lah kan sudah. Nah, kalau kita zikir cuma 2, ini sudah klap semuanya. Istighfar, minta ampun, Rasul menjalankan. Bertasbih, Allah menyuruh. Nah, disitulah kita harus paham bahwa orang-orang itu susah nyari. Nggak ketemu. Jarang sekali akan menemui orang seperti itu. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa untuk menjaga ketakwaan kita sendiri pun susah. Itu susah, saya bilang susah. Enggak dengan atribut precis seperti kita ini, enggak. Tidak juga dengan sholat. Enggak diukur lewat itu. Allah itu mengukur itu, lihat begini aja langsung tahu. Sama seperti hanya jin itu nggak bisa ngumpet dari hadapan saya, itu seperti itu, yang mau ngumpet kemana? Iya, mau kemana? Iya, benar. Kan gitu. Nah, disinilah sebenarnya harus kita kerjakan. Sehingga apa? Seperti umpamanya ayat demi ayat itu harus hafal. Selain hafal, diamalkan. Sehingga hafal dan mengamalkan inilah yang akan menjadi pahala beneran di hadapan Paham Allah. sama doa. Paham nanti dia. Dan orang itu ya memang sebagian besar pasti banyak yang dikabulkan doanya. Nggak ada doa itu bilang, doa ini pasti Allah kabulkan. Wih, jangan, nggak boleh. Salah lagi. Salah. Jangan, doa ini kan dia yang bilang. Allah pasti kabulkan. Dia nyuruh Allah akan mengabulkan dengan baca itu, nggak boleh. Boleh. Kurang adab. Ya. Kurang adab. Doa itu dikabulkan dan tidak dikabulkan itu hanya Allah. Kita berdoa itu memang kita diminta untuk berdoa sebenarnya. Benar. Kewajiban kita. Kewajiban kita malahan kan gitu. Persoalan dikabulkan atau belum itu sudah hanya Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa nggak ada yang pasti tentang seseorang orang biasa
seorang ustadz, seorang ulama, seorang syekh pun yang berani ngomong, baca ini doamu dikabulkan. Kalau dia sudah berani ngomong begini, doamu dikabulkan, dia udah bermain. Dia adalah Allah Tuhan. Waduh. Kalau dia berani, silahkan nanti di akhirat, silahkan temui sendiri Allah. Nggak ada kepastian untuk kita itu di dunia, nggak ada, kosong sebenarnya. Wong semua itu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu hanya Allah. Jelas ayatnya. Benar. Kan gitu, berarti kita hanya berusaha. Berikhtiar. Berikhtiar. Ikhtiar pun kalau bisa menjadi ibadah harus basmalah. Akhiri alhamdulillah. Akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Nah, gitu. Nah, itulah adab seorang muslim yang belajar takwa. Memang begitu. Kalau kita mau bermain benar-benar di jalanan nih, seseorang melakukan perbuatan baik tanpa basmalah, saya langsung ngomong, jin masuk ke tubuhnya. Total. Bebeknya siapa sih, Mas? Yang ini pengawas bebeknya ini lagi. Kita punya burung. Mimpi ada. Jadi seperti itu. Ya. Jadi akhirnya kan kita paham bahwa oh susah ya masuk surga. Emang susah. Jangan dianggap gampang. Tapi bisa kita kerjakan di dunia ini untuk mencapai surga di sana.